Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ribuan umat Islam memadati kawasan Monas pada hari ini untuk mengikuti reuni Akbar 212. Sejumlah tokoh dan pejabat hadir dalam reuni 212 ini, diantaranya Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, serta Rizik Syihab, pendiri Front Pembela Islam. Reuni Akbar 212 mengusung tema revolusi akhlak untuk menyelamatkan NKRI dari penjahat dan merdekakan Palestina dari penjajah. Reuni 212 diikuti ribuan umat dari berbagai elemen dan organisasi Islam. Kegiatan dimulai dari pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan khataman Kitab Suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah, zikir, dan pembacaan doa bersama, serta sholat isya berjamaah. Peserta reuni 212 juga menggalang dana untuk para korban bencana banjir dan longsor Sumatera. Reuni Akbar 212 hari ini diharapkan dapat menjadi momentum umat Islam untuk memperkuat toleransi antar umat beragama. Juga menjadi dorongan bagi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah. Cara ini adalah betul-betul kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak penderitaan yang dialami oleh bangsa ini dan betapa beratnya untuk memperbaiki negara ini. Nah, kita meminta kepada siapa? Kita nggak ada yang lain. Kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberi hidayah kepada para penguasa di negeri ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah di kawasan Monas, Jakarta. Selamat malam, Hadisti. Seperti apa suasana reuni 212 di Monas malam hari ini? Yang saya hormati dan saya muliakan. Ya, selamat malam Gede dan juga pemirsa. Hingga malam hari ini kawasan Monas ini masih dipadati oleh ribuan umat yang mengikuti reuni Akbar 212. Memang hingga saat ini kegiatan dari reuni Akbar 212 ini masih berlangsung dengan kegiatan ini sudah memasuki rangkaian penutup dari kegiatan reuni 212 ini. Saat ini sedang ada sambutan dan juga tausiah dari para ulama yang hadir dalam kegiatan ini, di mana memang selain dari ribuan umat yang hadir dalam kegiatan ini juga ada sejumlah tokoh bahkan juga pejabat negara yang hadir. Di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, kemudian tadi juga ada Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i yang tadi juga menyampaikan sambutan dan juga tausiahnya. Nah, kalau kami memantau dari tadi kegiatan ini, memang reuni Akbar 21 ini sebagai momentum dan juga bertujuan untuk memperkuat persatuan umat yang memang ini menjadi dasar dari aksi bela Islam pada 2 Desember 2016 lalu. Kemudian tadi sejumlah isu juga dibahas di dalam gelaran kegiatan reuni 212 ini, baik itu isu dalam negeri untuk menuntut pemerintah dengan cepat dan tegas membereskan masalah-masalah di tengah masyarakat dan juga di dalam tanah air. Kemudian juga mendorong pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional yang tengah terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Bahkan dalam kegiatan ini tadi juga disampaikan menggalang dana yang nantinya ini akan disalurkan pada korban bencana di daerah tersebut. Juga selain itu membahas isu terkait memerdekakan Palestina, karena memang tema yang diusung dalam reuni 212 pada tahun ini adalah revolusi akhlak untuk menjaga NKRI sekaligus juga memerdekakan Palestina, sehingga banyak sekali di sini juga para peserta atau umat Islam yang datang ini juga terlihat menggunakan ataupun membawa atribut-atribut yang berbau Palestina. Nanti juga kegiatan ini akan ditutup dengan tausiah yang akan disampaikan oleh pendiri Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Demikian, Gede. Iya, baik, terima kasih Hadisti Nur Arifah melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, usai diperiksa KPK selama 6 jam, Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil mengaku tidak mengetahui perihal korupsi di bank daerah. Sementara itu KPK masih menelusuri aliran uang dugaan korupsi ke beberapa pihak. Maksud kami. Setelah drama percintaannya dengan Lisa Mariana usai, kini mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil harus kembali berurusan dengan KPK.
Selasa siang, Komisi Anti Rasuah memanggil RK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di bank daerah. Mengenakan batik biru, RK tiba sekitar pukul 10 dan selesai diperiksa 6 jam kemudian. Seusai diperiksa kepada awak media, RK justru mengaku sama sekali tidak mengetahui permasalahan dugaan korupsi di tubuh bank daerah yang menyeret namanya. Karena dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri. Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD ini kalau dilaporkan. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK tidak asal memanggil saksi, namun berdasarkan bukti termasuk penelusuran aliran uang. Dari dana non-budgeter yang berasal dari pengadaan belanja iklan di BJB itu, ya, sebagian untuk belanja iklan, sebagian menjadi dana non-budgeter di Korsek BJB yang kemudian dikelola. Dalam prosesnya, KPK melakukan follow the money, mengikuti aliran dari uang atau dana non-budgeter tersebut. Ya. Uang ini mengalirnya kepada siapa saja, untuk apa saja, begitu. Ya, tentu sudah ada ya bukti-bukti ya, misalnya transfer atau. Kasus berawal dari proyek pembuatan iklan bank daerah periode tahun 2021 hingga 2023. Uang senilai 409 miliar pun digelontorkan. Belakangan diketahui penunjukan agensi melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa. KPK akhirnya menetapkan 5 orang tersangka. Kelimanya diduga meminta imbalan atau kickback dari para agensi. Akibat perbuatan curang mereka, negara merugi hingga 222 miliar rupiah. Namun hingga kini, kelimanya masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi dana iklan bank, KPK telah menggeledah rumah Ridwan Kamil. Sejumlah barang bukti diamankan. Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri aliran dana dugaan korupsi bank. Pada awal Maret 2025, KPK menggeledah sejumlah lokasi yang berkaitan dengan dugaan korupsi bank. Salah satunya rumah milik mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Bandung. KPK pun menyita salah satu koleksi mobil Ridwan Kamil. Menariknya, mobil ini masih tercatat atas nama Presiden ketiga, B.J. Habibie. KPK juga sudah memeriksa Lisa Mariana sebagai salah satu saksi kasus korupsi ini. Sebelumnya KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank yang menyebabkan kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Kemaritiman dan Investasi era Presiden Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan mengakui Bandara IMIP dibangun untuk menarik investor. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.